Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-working Space, yang merupakan co-working space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-working Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Cuman yang itu, gue merasa media gue bekerja adalah sepeda dan peta. Jadi kita kalau tanya nih, Cak, lu berapa lama dari Monas ke Blok M? 20 menit. Oh, lu bisa langsung ngitung gitu ya? Bisa. Karena saking seringnya gue ditanya sama dispatcher, lu berapa lama sih? Jadi gue nggak ngerti kalau gue ditanya kilo. Aja lu udah jalan berapa kilo? Kalau dari sini ke sini berapa kilo? Itu gue nggak tahu. Gue nggak bawa penggaris bang, gitu Nah, aja cuy itu kalau gue jadi dari lu. Monas, iya, gue nyebut dari Monas ke FX, kira-kira berapa kilo? Iya. Nah, berapa kilo ya? Gue nggak tahu sih. Cuman kalau gue naik sepeda, 15 menit lah. Serius lu? Jam 12? Anytime. Hari Jumat jam 12 tuh? Anytime kalau itu. Jam 4, hari Jumat jam 4 deh? Anytime kali itu. Serius bang? Serius. Oh, itu macet banget cuy. Gitu. Dari Monas ke FX, anytime, itu sekitar 15 sampai 20. Udah. Itu enaknya sepeda. Karena lu nggak mikir, itu fleksibel sih. Lebih ke fleksibel sebenarnya. Iya. Lu nggak mikir ada macet. Di saat motor, mobil berhenti, itu masih ada space cuy di situ. Hari Jumat tuh padet banget cuy. Iya. Serius. Serius ya? Itu jadi ketika gue ditanya, makanya gue kalau ditanya media gue ya itu gitu. Media gue peta sama sepeda. Oke. Iya. Media lu kopi, ingredient dan lain-lain itulah. Media orang kantoran komputer dan apapun itu. Media gue adalah ya, peta. Iya. Berarti lu nih temannya Dora kali ya? Dora, yes, wow. Aku temannya Dora aja. Oke Cak, jadi itu kalau di bisnis kampas model, gue ngomongin soal revenue stream ya, itu udah internal banget. Di bisnis kampas model itu kan value prop, terus customer segment, customer relation, channel, itu udah gue tanyain tadi sama lo. Nah, kita beralih ke bagian sebelah kiri. Apa key partners atau key activity yang buat WMS sampai sekarang maju? Key partners dalam artian gimana sih caranya lu menemukan orang-orang yang satu visi untuk sama-sama nyebrangin jembatan bareng. Gimana pola WMS itu hiring orang-orang aneh gitu? Iya. Enggak, tapi betul. Gue sendiri gitu. Ini sorry ya buat teman-teman rider. Kalian tuh aneh. Tapi serius. Karena selama hiring gitu kan ya. Karena di Westbike ini dari founder gue. Jadi kita sistemnya itu corporate kayak apa ya? Kayak flat. Jadi lu bisa ngobrol dengan siapa aja. Rider bisa ngobrol sama founder. Oh iya. Dispatcher bisa ngobrol sama founder. Lo nggak ada jenjang atau apapun, semua family. Iya, semua itu sama. Kita teamwork. Gitu. Lo mau ngobrol tentang apapun, lo bisa dengan siapapun. Nah, di situ kita coba gitu. Kenapa lo bisa masuk ke Westbike? Gue karena gue mau hidup dari hal yang gue suka. Itu gue. Itu gue. Tapi ketika sorry gue potong. Ketika pertama kali lo ngopen hiring, ya kali cuy kan maksudnya sorry to say kan it's all about bullshit gitu ya kalau orang pertama kali gue mau kayak gini bang gini itu selalu jalanin deh. Nah juga itu jujur gitu. Nyarinya ya nggak tahu ya sama kayak jarum di dalam jaramnya aja gitu. Gue bener-bener nyari satu dan gue pun ngelewatin berapa kali gue hiring orang itu ada yang keluar masuk, ada yang masuk tahan berapa bulan keluar, ada yang sampai akhirnya unpredictable sama gue. Di saat kan awalnya kita berawal dari komunitas nih. Oke, kita cari komunitas. Siapa sih yang suka sepeda nih? Ada beberapa yang akhirnya mungkin kurang cocok. Sampai akhirnya gua hiring secara
apa ya, bebas. Ada masuk satu, misalnya sekarang satu orang si A masuk, dibilang sepedaan rajin enggak, suka sepedaan banget enggak juga, tapi sepedahan masuk, tapi dia bisa bertahan sampai sekarang. Apa yang lo yakinin ke dia? Ya kita gitu, mungkin awalnya bullshit gitu kan, wes baik ada orderan sekian segini, pendapatannya sekian segala macam, gini udah ya udah, saya juga suka sepedaan kok mas gitu, akhirnya dia jalanin itu. Saya orangnya sepeda banget mas, tanyain saya semua sepeda. Iya. Anjay. Malah ada yang udah berawal dari sepeda gitu, maksudnya sepeda, saya ada sepeda mas gitu, suka sepeda enggak juga, biasa aja, tapi akhirnya bisa bertahan. Gak tahu, mungkin ada beberapa, gue secara pribadi gitu ya, gue bertanya sama mereka, kenapa sih lo mau di sini? Mungkin karena gue pengen tahu gitu alasan, gue punya alasan sendiri kenapa gue di sini, tapi apakah mereka iya? Alasan gue, kenapa lu di sini bang? Lah, kenapa jadi hanya gue? Ya gue di sini karena seperti ini. Ya udah, kalau lu bisa kenapa gue enggak? Oh ya. Oh ya udah gitu. Oke. Ya itu sepele sih. Jadi cuman kayak enggak lah, itu nggak sepele. Iya nggak tahu sih maksudnya ya dari gue gitu kan ya, gue punya hal tersendiri gitu, gue punya tujuan sendiri di sini. Tapi ketika mereka ngelihat lu seperti ini gitu, lu seperti ini, tapi kenapa lu mau di sini? Ya karena gue nyaman di sini. Ini gue merasa ini jalan gue gitu. Ya kalau ini jalan lu juga ya silakan gitu. Gue nggak pernah memaksakan gitu. Kalau lu punya jalan yang lain pun ya udah silakan. Tapi kan lu tadi kan sebelum lu join kan tadi lu ngobrol ke gue bahwa founder lu ini atau WMS ini merupakan jembatan gitu ya. Berarti kan lu kan punya poin, lu pengen ke sana ya. Apakah mereka tuh punya poin yang sama kayak lu? Atau mereka punya poin yang sama ke WMS gitu? Di satu sisi mereka punya poin sendiri. Dan poin gue termasuk di dalam itu. Gitu. Let's say katakanlah poin gue yang pertama, gue mau hidup dari hal yang gue suka. Dan poin itu bisa masuk di situ. Mereka ingin kayak kenapa sih anak sepeda kayak kurir sepeda itu nggak bisa jadi satu pekerjaan. Dan itu akhirnya ke gue juga. Itu salah satu hal yang gue mau buktiin ke orang-orang. Itu. Karena ya kayak lu tadi kan gitu. Lu bilang Eca ngapain sih sepedahan? Karena kalau saat itu ya gue berpikir ya sorry to say, gue tahu lu dari berasal dari ya kan, makanya karena gue scare itu, makanya gue lu ngapain sih gitu kan. Apa kalau itu bisa, dan ternyata lu bisa buktiin sih sebenarnya itu ya. Gue respect sama lu. Itu salah satu, ya mungkin tiap orang beda-beda gitu. Satu sisi bisa jadi trigger, bisa jadi drop point. Tapi buat gue itu trigger. Karena gue kenal lu seperti apa, gue kenal lu kan, gue pengen buktiin nih. Oke bang, nih lihat. Masalah lama enggaknya itu masing-masing, mau setahun, 2 tahun segala. Udah, gue nggak mikirin itu sama sekali. Tapi gue mikirin ada di mana saatnya. Oh ternyata lo seperti ini karena ini gitu. Dan sampai akhirnya ya alhamdulillah lo berpikir seperti itu kan. Padahal awalnya juga ya gue sih gitu. Karena saat itu ya sebenarnya ya lo di apa ya? Ya saat itu untuk seukuran lo ya, maksud gue lo sangat potensial dong di kantor itu ya, di brand itu. Iya. Dan semua orang itu mengapresiasi apakah apa yang lo kerjakan di saat itu. Iya. Nah makanya terakhir setelah mungkin teman kita juga ngomong, makanya gue yang ngomong. Nah, coba deh lu, kok jadi gue bilang, terus akhirnya karena gue juga ngobrol-ngobrol sama lo, terus oh ya udah deh, ayo gue bilang. Kalau di itu sebenarnya ada beberapa sikon yang mendorong gue buat berpindah, gitu. Sampai ada gue berpindah, dan kenapa gue di sini? Awalnya pun gue juga iseng. Oh iya, tadi berawal dari iseng tadi ya. Berawal dari iseng. Cuman satu sisi ya itu, satu trigger. Lu ngapain di situ?
itu buat gue trigger itu satu orang, baru satu orang. Jadi sih gue masih ini enak coy buat gue sembari yang lain. Gak lama tiba-tiba domino, lu yakin sini oke gitu. Oke kalau emang itu yang lo mau gitu. Oke. Gue coba sama, akhirnya visi dan misi gue sama, dan akhirnya ya udah. Turning point gue yang lo bilang itu benar-benar turning point gue di semua aspek. Oke, itu kan turning point lo. At this time lo ngerasa siapa orang yang termasuk gue gitu ya, orang-orang ngomong gitu, lu udahlah, ataukah itu jadi kayak suatu hal yang lu blessing gitu? Kalau sekarang kalau gue udah blessing sih itu blessing banget ya. Mungkin kalau nggak seperti itu, gue nggak tahu gue bisa kayak gini apa enggak. Itu sekarang. Cuman kalau di satu waktu itu, ya mungkin dengan diri gue yang seperti itu menganggap itu adalah trigger buat gue. Ya udah. Dan itu memacu ya. Itulah. Passion itu nggak ada jalur pastinya. Lu ikutin aja gitu. Sama lu yakin, lu percaya. Lu ikutin aja gitu. Oke. Nah, itu kan tadi kan kita ngomongin soal key partners ya. Key partnersnya WMS sendiri jadi seperti ini dari pola hiring yang seperti tadi gitu ya. Yang mungkin mereka interest sama apa yang lu kerjakan, atau WMS do apa sih? WMS pengen nge-grab problem apa sih? Apa sih yang paling penting, elemen penting dari si WMS ini untuk di ridernya ini? Maksud gua apa polanya yang lu bisa sampai ngebonding banget bla bla bla. Itu sih kalau menurut gue semua hal yang berkaitan dengan penjualan jasa, hospitality yang pertama. Iya. Karena dari situ akan men-trigger banyak option yang lain. Dan selain produk yang lo tawarkan ya. Berarti lo udah kayak hacker kayak apa ya, bukan hacker, kayak mengkriteriain sebenarnya calon WMS tuh yang baik buat kita semua tuh seperti apa sih? Lo udah punya poin-poinnya dong. Poin-poinnya jadi share dong biar siapa tahu kan yang nonton, gue pengen nih masuk WMS nih, apa nih? Poin pentingnya nih. Poin pentingnya selain lu suka sepedahan, selain lu punya sepeda, lu tetap harus punya attitude. Attitude is number one ya. Attitude is number one. Gender? Harus cowok kah? Enggak, bebas. Lu ada rider cewek? Pernah ada. Dan yang di Bandung ya? Yang di Bandung pernah. Yang di Bandung pernah. Yang di Bandung pernah ada, dan itu sebelum dia join, sempat ngobrol sama gue dan tim. Gitu. Dia pengen jadi kurir sepeda, dan gue bilang, gue nggak memandang gender. Gitu. Di sini teman-teman kamu rata-rata laki-laki. Dia bisa punya kinerja yang seperti ini. Apakah kamu bisa? Kamu lihat aja dulu. Terus? Gue balikin lagi ke dia. Bisa? Kalau bisa. Lu coba tuh. Gue trial. Biarpun ada beberapa hal yang berbeda dengan gender laki-laki, tapi dia bisa. Dan udah nggak stay lagi? Udah nggak, kebetulan udah nggak, karena mungkin ada dia punya alasan yang lain akhirnya keluar. Tapi di awal itu gue amazed sama dia, bener-bener amazed gitu. Gue nggak membedakan lu cewek, tapi lu bener-bener hampir menyamai teman-teman lu yang laki-laki, dan gue gokil sih. Dan menurut gue itu jadi gue punya satu poin buat tim gue. Ada cewek mau masuk kali. Iya gak sih? Kita main sukses saja gitu. Lo kalau sebagai laki, masa lo malu sama cewek cuy ya, biarpun sebenarnya gue nggak membedakan gitu kan. Cuman kan pasti iya juga ya. Akhirnya itu jadi satu trigger tersendiri buat mereka gitu. Buat meningkatkan produktivitas mereka kali. Dan akhirnya ujung-ujungnya kinerjanya nggak beda jauh. Wow. Itu yang gue kaget gitu. Itu yang gue kaget sampai akhirnya ya, biarpun gue mengerti sih maksudnya. Kalau cowok gitu kan segini, cewek ya nggak apa-apa lah gitu, tipis-tipis. Tapi ternyata hampir, dan gue wow, she's good.
ya udah. Kalau emang lo, jadi gue sekarang udah gak ada pikiran ya, lo mau cewek mau cowok, lo mau jadi rider, lo punya sepeda, lo merasa fisikal kuat, and you have attitude, ya udah. Oke, berarti gue pikir tuh lo harus yang kayak cowok aja yang bisa nih kayak Enggak. Main only ya, cewek juga bisa ya. Ada, itulah yang dia yang merubah sudut pandang gue sih. Biarpun di luar negeri cewek banyak gitu. Oh, serius? Kalau dari negeri cewek banyak. Oke, nextnya itu ke key activities. Key activities itu hal-hal yang berkaitan, aktivitas yang berkaitan dengan WMS sendiri. Kenapa bisa jadi seperti ini? Contohnya tadi kan lu bilang kan, hospitality itu salah satu yang ditekankan oleh WMS. Iya. Dan ada hal-hal lain nggak sih? Maksud gua tuh contohnya kayak, menurut gua apa ya? Yang WMS do itu sangat keren banget, sangat unpredictable banget, dan lu bisa mencapai ya, lu bisa ke Prancis, Kanada, Konsistensi dan lain-lain. Itu lu ngapain sih di sana, maksud gue? Oh, di sana. Jadi sebelumnya itu kayak kenapa bisa ke sana? Iya. Jadi agak cerita dikit nih. Kenapa bisa ke sana, dan di sana tuh lagi ngapain sih? Apa sih? Acara apa sih? Jadi dengan awal kita seperti itu dan ada ojek online, ya, oke. itu sedikit mengguncang. Kayaknya nggak sedikit juga sih, lumayan mengguncang gitu. Di situ WMS tuh kayak anjrit, ini sampai segini itu gue juga ngerasain gitu. Anjrit cuy, gue dari sehari nganter sekian alamat sampai hampir nggak nganter sama sekali tuh ada pernah. Sampai akhirnya kita coba lihat dari luar. Di luar tuh kenapa sih mereka bisa dari dulu tahu sekian tahun sampai sekarang kita ada pun mereka masih ada gitu. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Dan akhirnya di tahun 2015 itu kita kesempatan kita fokus di kejuaraan dunia kurir sepeda. 2019. 15. Oh, 15. Okay. 15. Itu pertama kalinya Westbike berpartisipasi dalam kejuaraan itu. WMS berpartisipasi dari itu tahun segitu ya? Tahun 2015 itu awalnya di Sydney, Melbourne. Lu pernah sana cuy? Kalau gua enggak, kalau gua kesananya ke Paris, tapi berawal dari situ. Itu salah satu awalan event dunia atau enggak? Kalau nggak salah. Awalnya itu dari tahun berapa berarti? Yang di taruh. 2019 kemarin tuh ke 27. Berarti kurang 27 2000. Berarti 90-an. Iya. 90-an dong. 90-an. Iya, 93, 90. Iya. Yang umur 27 siapa sih? Pokoknya dari pas 2019 27 berarti 92. Itu berawal dari 92. Iya. Sampai akhirnya 2015 berarti kurang 23. Oke. Itu event ke-23 tahunnya kejuaraan kurir sepeda. Nah, Westbike pertama kalinya ikut di Sydney. Yes. Gitu. Dan di situ si WMS tuh pengen tahu gitu. Kurir-kurir sepeda dari luar tuh seperti apa sih? Kenapa mereka bisa survive? Cara kerja mereka seperti apa? Terus juga di acara itu ngapain aja sebenarnya? Dan akhirnya apa yang dilombain gitu gitu-gitu ya. Apa yang dilombain segala macam, dan akhirnya dapet gitu. Di tiap negara punya caranya masing-masing, punya problemnya masing-masing. Berarti nggak menstandarisasi Westbike. Jadi tiap negara itu punya rules yang berbeda-beda. Kalau Sydney, kita ngomongin Sydney dulu nih. Ya, itu gimana tuh? Nah, di Sydney kan gue nggak ikut, tapi gue tahu ceritanya. Jadi cara kerja balapannya sama. Jadi balapannya kayak pacuan kuda gitu nggak sih? Kayak motor GP. Tidak. Balapannya kayak kita kerja, sebenarnya sama. Kayak kita kerja gitu. Lo nganter paket dari titik A, nganter ke titik B. Tapi prosesnya yang berbeda tiap negara. Ada rintangan-rintangan gitu ya. Nah, jadi kayak benteng Takosoy. Nah, kayak gitu. Dan gitu juga kayak rulesnya kayak tiap negara itu biasanya punya sistem kerja yang berbeda. Misalnya ada yang ngambil satu, drop satu, terus ngambil satu lagi, ada yang ngambil satu sekali banyak, 10 ngedrop 10. Itu beda-beda. Ada Sydney dulu kayak gimana? Sydney itu
nggak beda jauh sama kita. Jadi ada yang ngambilnya banyak juga. Jadi lo misalnya ngambil di World Coffee, lo ngambil 10 paket buat diantarin 10 alamat. Oke. Gitu. Tapi kadang juga bisa ngambil World Coffee sekali. Tiba-tiba dadakan gitu ya. Ada yang harus diantar nih sekian. Ya udah kita datang World Coffee ke alamat sekian sekali. Udah. Ada yang kayak gitu. Itu dilombakan. Dengan rules yang benar-benar menaati peraturan lalu lintas. Lu nggak boleh lawan arah. Ketika lu harus menyalip, lu harus bilang. Bilangnya gimana sih? Ya kayak misalnya kan kalau mobil atau motor kan kasih sen. Kalau kita misalnya dari kita di depan, gini. Kita ngasih ini kan standar. Kayak motor. Tangan kita sepeda, kakinya jalan. Kayak gimana sennya? Ya udah. Kalau misalnya kita di depan, kita ngasih tangan. Kanan or kirinya gitu. Gitu, kita mau belok. Tapi kalau misalnya kita dari belakang, kita mau nyusul, kan kalau kita tuh nyusul nyalip ke kanan. Kalau dia kalau nggak salah on your left. Oh, jalannya beda. Kan beda jalur aja. On your left, berarti lu mau nyusul nih. Berarti ketika lu bilang kayak gitu di depan lu harus agak sedikit mengalah. Karena dia mau disusul. Kayak gitu. Udah gitu juga lu nggak boleh lawan arah. Ya. Kalau lawan arah lu didiskualifikasi. Langsung. Saat itu. Tapi itu berarti berdasarkan poin. Itu berdasarkan poin. Awalnya, jadi itu ada stepnya juga. Awalnya berdasarkan waktu. Dengan rules yang secepat-cepatnya. Lama-lama ketika lu melakukan pekerjaan A, lu akan dapat poin lebih banyak. Tapi cuma di waktu tertentu. Oh, gue ngerti waktu tertentu seperti jadi misalnya gini, saya katakanlah lunch time. Lunch itu jam 12. Berarti lu punya paket dari jam 11 sampai jam 12. Itu cuma bisa diambil dari jam 11 sampai jam 12. Dilewat itu lu nggak bisa ngambil apa paket itu. Dan ketika lu miss itu, berarti lu akan miss duit lu, pekerjaan lu. Karena ya kerjaannya cuma dari jam 11 sampai jam 12. Dan lu harus lihat jam. Oke, sebelum kita detail nih soal si beberapa kota itu, gue penasaran deh. Sistemnya itu kan tadi kan sistemnya point ya, cepet-cepetan dan poin. Itu tuh kayak lu F1 gitu nggak sih? Kalau F1 itu kan ada 2 pembalap. Iya. Nah, bisa dihitung secara poin per pembalap sama per brandnya. Iya. Ya kan? Nah, kalau yang itu perhitungan poinnya, klasmennya itu dari mana? Kalau ini, nah bedanya kalau di kurir bike messenger itu tetap dihitungnya per orang. Misalnya Eca, gue dari Westbike dari Indonesia, tapi tetap S Eca. Gitu. Eca dalam waktu misalnya balapan ini ada 15 checkpoint, dikasih waktu 2 jam. Eca bisa nyerahin berapa lama? Misalnya 1,5 jam, kelar, finish, 1,5 jam, lengkap nggak tapi semuanya? Kalau lengkap? Kalau lengkap berarti bisa masuk ke babak berikutnya. Oh, qualify gitu ya? Ada qualify. Ya, jadi makin lama tuh makin sedikit orangnya. Nah, makin sedikit. Ketika makin sedikit, nah itu jobnya makin banyak. Kayak tadi ada job spesial. Itu biasanya, let's say katakanlah dikasih waktu 3 jam. Dari jam 1 sampai jam 3. Ada paket yang cuman ada dari jam 2 sampai jam 3. Dan ketika lu bisa handle itu, lu akan dapat nilai plus. Ya. Berarti tetap mengkerucutkan itu nggak cuma lu bisa titik finishnya doang ya? Iya, itu tetap ada nilainya. Dan juga yang gue suka adalah attitude. Jadi, lu nilainya gimana cuy? Nah, attitude itu nilainya plus. Dari yang rambu-rambu itu enggak? Enggak. Terus? Jadi ketika checkpoint nih, misalnya lu nih bang, checkpoint 1. Ya udah, lu ketika checkpoint, slide-nya lu nerima paket atau lu ngambil paket customer. Let's say, hey, good morning Mr. Richard, how are you? I wanna take package from you, this package, I want to deliver. Gitu. Berarti kayak main pos-pos gitu ya? Itu yang gue suka gitu. Gue nggak suka itu deh pas maba gue. Bos-bos kayak gitu, gue gak suka pas gue maba. Itu gimana ya? Apa ya? Gue ikut berapa kali gitu. Itu jadi kayak kita as an Asian, kita dibilang ramah tuh karena itu gitu. Karena kita talkatif dan murah senyum. Ketika lo ngomong, hello, good morning Mr. Richard gitu. I wanna pick up package, this package ya. Dan lo kalau kayak gitu merasa gimana nggak sih maksudnya? Berarti dari pos itu tuh dari checkpoint itu tuh mereka yang akan
ngevote lu. Oh, hospitality lu berapa? Iya. Buat nambahin poin lu. Bener. Oke. Jadi lu akan di nomor misalnya nomor peserta sekian, dia ramah nih. Oke. Nah, kita ngomongin Perancis. Oke. Dari kan rulesnya udah kayak gitu nih tadi ya. Tadi gitu. Ngomongin Melbourne, rule-nya dia berarti bisa ngambil langsung banyak. Bisa ngambil langsung banyak. Ataupun satu-satu. Bisa. Oke, Perancis. Di Perancis. Di Perancis itu kayak tadi gue bilang di awal, itu turning point gue ke semua pihak. Itu bener-bener ke semua pihak gitu. Jadi ya gue selalu ditanyain sampai teman-teman gue bilang, lu nggak mau kerja di sini gitu, gue ada link nih, kalau nggak lu ikut deh sama gue gitu segala macam. Enggak, gue mau di sini. Iya. Sampai akhirnya terus juga ada beberapa saudara gue bilang udah ikut kerja sama om tante segala macam dan bla 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 gitu. Oke tante, di sini aja. Pada 2016 gue dikasih kesempatan sama kantor gue, Cak ikut ya ke Prancis buat wakilin temenin kita, wakilin Indonesia segala macam, ikut di kejuaraan bersepeda segala macam. Enggak, itu normalnya berempat dari Westbike, tapi ada beberapa teman gue yang ikut secara personal karena bareng sama temen aja gitu. Tapi normalnya 4. Ada 2 founder gue sama satu teman gue. Nah, di situ ya kan namanya gue kalau mau pergi, apalagi udah bukan keluar kota nih, gue pasti bilang luar negeri coy. Itu pertama kalinya bang gue ke Eropa. Aduh, dia langsung ke Perancis tuh bangsa. Gila, itu gue kayak gue gimana nih, gue punya paspor kagak, bikin dulu segala macem dan bla 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 itulah, sampai akhirnya gue bilang ke orang tua gue, tanggal sekian mau pergi nih ke sini. Ngapain? Kok bisa? Ya dari kantor ada acara gini-gini. Ya ampun, gini. Alhamdulillah. Sampai akhirnya orang tua kan pasti ngomong ke saudara-saudara gue nih. Sampai akhirnya ketika ada kumpul keluarga gue bilang, Cak, tante denger kamu mau ke Prancis ya? Iya tante, mau ngapain? Ini sepeda gini. Bayar sendiri? Enggak, alhamdulillah ada kantor yang dari. Wih, emang ya rezeki dari mana aja datangnya. Itu sentilan banget ya cuy. Sentilan banget ya betul orangnya. Di situ gue kayak belajar ya, rezeki nggak selalu soal duit. Semua bisa disebut rezeki. Mau itu lo pergi, mau itu lo dapat teman, mau itu dapat link dan segala macam, semua itu bisa disebut rezeki gitu kan. Soal duit lah. Ya udah dari situ lah. Dari situ ya pasti kan adalah media expose segala macam. Dan saat itu juga lo brand ambassador aja. BA kan, bener kan? Apa? Brand ambassador. Oh, waktu itu nama. Bukan. Oh, bukan. Belum. Kalau itu belum. Oh, BA mana lagi nih? Enggak, kalau itu belum. Pas lo Prancis masih belum jadi ambassador, belum. Yang pasti waktu itu kita si Westbike ini kerjasamanya sama si brand jeans gitu. Oke, nggak apa-apa sebutin aja kali dia. Gitu. Levi's. Iya. Mau sponsorin gua kayaknya. Amin. Nah, apa yang bedain Prancis sama Melbourne? Pertama dari segi ininya ya, rules-nya dan lain-lainnya. Kalau di Prancis, di Melbourne kan gue nggak begitu ikut, karena gue emang nggak ikut ya. Kalau di Prancis itu yang gue rasain, kalau teman-teman gue bilang di Melbourne dingin, di Prancis pun iya dingin. Gitu, gue ngerasain cuaca sama iklimnya beda jauh. Dan sama yang pasti yang berasa itu bahasa. Ya benar. Sponsor itu berasa banget. Ya, itu sih paling berasa gitu. Gue kan sempat nanya juga sama teman gue yang udah ke Melbourne gitu. Lo pas balapan di sana gimana? Terusnya kayak gini Cak, kayak segala macam bla bla bla. Ternyata di Paris, Prancis itu beda. Oke. Kalau dia gimana tuh? Jadi bedanya adalah, jadi dia ada job yang harus diselesaikan dahulu. Oh, ada urgenitas gitu ya, urgent yang mana? Kayak urgent yang mana. Jadi ketika lu kelarin dulu kerjaan yang ini, baru lu bisa kelarin kerjaan yang lain. Walaupun itu titiknya jauh gitu. Walaupun itu titiknya sebenarnya sama. Misalnya, tadi gua kesini nih, tapi nggak bisa. Lu harus kerjain dulu yang pertama. Oke. Misalnya yang pertama gitu, misalnya lu harus ngangkut kopi. Yang kedua makanan, tapi sama nih.
Cuman yang makan itu ada kerjaan lu yang kedua dan nggak bisa. Lu masih kerjaan dulu yang pertama. Oke. Dan saat itu maksud gua selain itu kendalanya apa lagi tuh dari situ? Selain dari role dari bahasa gitu ya. Dari bahasa kendalanya cuaca. Oke. Itu yang paling parah sebenarnya itu. Gitu. Itu paling ngaruh sih. Karena kalau secara lombanya kita pun sebenarnya sama gitu kan. Lu di Jakarta pun melakukan lu ngantar paket dari A ke B. Gitu dari satu titik seberapa cepet. Cuman kan di sini lu juga nggak bisa ngukur. Anjing gue dari sini berapa lama ya? Nggak tahu juga. Dan paket yang harus gue bawa apa ya? Dan kira-kira bisa gue akad sekaligus apa gue harus gimana segala macam itu kan nggak tahu. Coba balik lagi ke yang Aussie itu sorry yang menang tuh siapa? Saat itu gue lupa lagi. Di Aussie itu yang menang siapa ya? Dari negara mana? Tahu nggak? Kalau nggak salah Jerman deh. Jerman. Kalau Prancis, Paris? Sama. Oke. Jadi apa Jerman? gue nggak tahu ya. Gue lupa. Pokoknya yang penting masih Eropa. Apa di Melbourne itu? Oh enggak. Aduh, Austin Horse kalau nggak salah di Melbourne, Amerika. Oh Amerika, yes. Aduh, lupa gue, mendadak lupa gue. Yang pasti di Paris itu Europe, Jerman. Siapa ya namanya lupa gue. Kalau WMS sendiri di peringkat berapa? Dan gagalnya kenapa? Waktu di Paris itu ada temen gue satu masuk next round. Oke. Jadi di next roundnya tapi dia nggak masuk. Jadi kan ada dua babak, yang satu kualifikasi. Kualifikasi gue nggak masuk karena waktunya lewat. Temen gue masuk. Cuman ketika dia final, nah dia nggak masuk di finalnya. Jadi kalau udah final pun ya dia di Paris banyak berapa ratus gitu finalnya. Dari sekian banyak, lu final 100 gitu. Lu bayangin final 100. Itu banyak banget cuy. Dan lu harus benar-benar diambil udah 5 besar gitu. Dan itu yang menang Jerman maksudnya? Iya. Dan after Paris? After Paris Montreal. Nah, Kanada ya. Itu dari sekitar si WMS belajar dari Melbourne, Australia, itu mulai wah ternyata kurir sepeda itu luas ya belajarnya gitu. Lo ada masalahnya banyak segala macam. Nah, bisa nggak sih kita ajak juga teman-teman kurir yang di Jakarta rasakan seperti kita gitu. Dan akhirnya berangkat ke Paris itu selain tujuannya lomba, itu sebenarnya kita voting buat bawa kejuaraan dunia itu ke Indonesia. Itu. Karena pas tahu di Melbourne itu kejuaraan dunia itu sebenarnya ada voting. Voting yang dilakukan 2 tahun sekali. Jadi misalnya saya katakan di Melbourne nih, di Melbourne tuh voting buat tahun 2017. Dia 2 tahun sekali, absolut. Votingnya 2 tahun sekali. Voting 2 tahun, oke. 2 tahun sekali. Sampai akhirnya kita ke Paris. Ya itu, ada misi selain kita sebagai wakil Indonesia buat ikut kurir sepedanya, kita juga pengen bisa nggak ya dibawa ke Indonesia nih? Bisa nggak sih? Ya. Nah di Paris itu selain balapan kita presentasi. Pas di Paris itu ya? Presentasi. Apa yang presentasiin ke mereka? Berarti lu kayak ada satu organisasi, lu pengen nambah lagi nggak? Iya. Kopinya nih? Kopinya. Gila. Pengen ini dong, Jawa Timuran. Di Pistin aja. Intermezzo dikit ya. Nona. Apa nih yang lu presentasiin? Berarti sorry. Sebelum itu, berarti lu tuh punya satu organisasi dunia tuh? Kalau bola kan ada FIFA. Nah, ya kan? Kalau Messenger tuh kalau nggak salah, kenapa jadi gue kolup ya? Adalah asosiasi baik Messenger. Dan itu rata-rata kalau di luar tiap kota ada. Enggak tiap negara, tiap kota. Tiap kota ada, negara ada. Kalau misalnya negaranya kotanya sedikit, maksudnya udah mencakup negaranya, itu ada. Banyak lah gitu. Sampai akhirnya Indonesia bikin namanya Indonesia Bike Messenger Association. Sebelum ke situ tuh dari asosiasi itu berarti dia yang menyelenggarakan 27 event itu ya berarti.
sampai tahun 2019 Nah, itu apa kalau eventnya itu jadi sebenarnya nggak ada panitia resmi. Oh, iya. Jadi panitianya ya di negaranya tersebut. Cuman kayak tetap kayak ada yang dituakan lah. Oh nih sini nih. Dia nunjuk ya udah negara lo besok ngadain ini ya. Oke. Yang harus dipersiapkan ini. Berarti lanjutnya dari presentasi lo, apa yang lo presentasikan soal Indonesia? Yang kita ya? Kok dulu kan ya? Oh iya. Tunggu. Ini dia nih kopi. Dark coklatnya, dapat banget ya dark coklatnya. Iya. Ini lanjut, apa nih yang lo presentasiin ke dunia? Asik, lo presentasiin ke dunia sih. Yang dipresentasiin itu kan kita ngambilnya Jakarta. Oke. Nah, jadi kita kayak ngasih tahu kalau di Indonesia itu ada kurir sepeda, khususnya di Jakarta, karena kita emang pengen venue-nya di Jakarta, gitu. Jakarta kota metropolitan, polusi, banyak motor, banyak mobil, bis dan seperti itulah, gitu. Kalau mungkin kayak challenge lu tuh apa sih, kayak harus nyalip rambu-rambu lu lihat Jakarta. Itu. Kayaknya kalau kita lihat di luar jalannya luas, bagus gitu kan. Nah itu. Polisi tidurnya nggak ada, oke. Tuh, nggak ada ibu-ibu belok. Sennya ke kanan. Gitu. Itu gue presentasi, cuman waktu di Paris tuh kayak ada sikon lucu. Jadi di mana kan gue kesana berempat dari Westbike, 2 founder gue, 1 teman gue sama gue. Jadi pas presentasi itu harusnya founder gue yang ngomong. Karena Inggris gue dibilang gue bisa, tapi kalau udah kayak presentasi, gelagapan juga gue. Liatin, semua mata tertuju sama lu ya. Asik, lu bayangin semua kurir sepeda. Dari yang Eropa, dari yang Amerika, liatin lu gitu. Asik, gue ngomong depan ini, kalau pakai kayak kita presentasi pakai bahasa Indonesia ya oke, gini pakai bahasa Inggris cuy. Jadi ada kondisi di mana harusnya founder gue yang ngomong, gitu kan? Kita udah bikin, udah kita presentasi nih, si founder gue yang ngomong, ya udah oke. Itu presentasinya setelah kualifikasi, tiba-tiba kayak ada miskom gitu. Jadi kita akan ada presentasinya di titik A nih, bukan di venue acara pas di gua balapan tuh. Akhirnya founder gue cabutlah ke sana. Oh yaudah, kita prepare di sana gitu. Ternyata presentasinya di situ. Wah, anjrit cuy. Itu jadi kalau mereka balik itu makan waktu sekitar setengah jam lebih lah. Sedangkan itu udah mau mulai. Nggak jadi nih di sana, jadinya di sini. Anjrit, ini gimana ya? Terus ya udah deh, lu yang ngomong. Serius nih. Wah, itu gue bingung sih. Sampai dan untungnya kita tuh semenjak ke Melbourne, kita punya teman di Melbourne yang ikut juga di situ. Jadi ada orang Jepang, ada orang Australia yang ikut juga di situ. Ini tuh dibantuin sama mereka. Bener-bener gue dibantuin ngomong. Jadi gue berdiri di depan nih. Hello. Jadi lu kebayangin gak sih? Gak cuman 10, 20, itu 50-100 di depan gue. Iya gak? Itu kurir sepeda. Jadi ngerti gak ya gue ngomong gitu kan. Halo, ya I'm Riza from Jakarta, Indonesia, ya bla 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 blanya. Gue ngomong sering. Jadi gue dibantuin sama orang Jepang, sama orang Australia. Dan kebetulan kita udah kenal sama mereka pas kita ke Melbourne itu. Dia ngomong, akhirnya setelah gue ngomong, gue kasih mic-nya ke mereka. Mereka kasih tau lah, iya Jakarta itu pertumbuhan kurir sepedanya baru loh, baru ada kurir sepeda gitu dengan kota Jakarta yang seperti ini, seperti itu dan bla 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 blanya. Ya udah dibantu sama mereka. Sampai ada penonton yang Jepang, lo Jakarta, lo you. Jadi gue di depan. Gue sampai jadi ini gimana ya? Udah ngomong. Gue salah di sini, gue asli. Gue salah nih di sini nih. Jadi itu benar-benar sih gue pertama kali presentasi pakai bahasa Inggris. Depan ini cara orang di kampung orang ya. Gue ngomong, jadi benar-benar ngerti ya. So thank you. Gitu. Jadi itu
itu wah gokil sih itu. Gue udah gak ngerti sampai akhirnya gue ketemu gini. Udah lu ngomong apa tadi? Gue cuma ngomong gini. Ya udah nggak apa-apa. Dan resultnya? Dan resultnya di tahun 2000 itu kan 2016. Oke. Kita nggak dapet dan 2017 lagi. Oh, di 2016 itu pas Aspot itu jatuhnya kemana? 2018 Riga. Kalau nggak, jadi 2016 itu votingnya Jakarta, Riga, sama Bern. Kalau nggak salah. Bern tuh kayak Swiss. Dari situ lah, Eropa situ lah. Gue lupa juga. Pokoknya Jakarta, Riga, sama Bern. Dan yang dapat Riga di 2018. Gitu. Ya udah. Sampai akhirnya 2017. Alhamdulillah pergi lagi ke Montreal, kita buat lomba dan presentasi. Nah di situ presentasi aman, gue sama founder gue. Gak kayak kemarin. Gitu ya? Aman, gue ada yang nemenin nih. Tapi lu di situ juga lu belajar soal. Nah, jadi gue suka ngobrol sama mereka, gue tanya gitu. Maksudnya di negara mereka nih, kira-kira cara kerjanya seperti apa sih? Kendalanya juga seperti apa sih? Dari apakah kayak misalnya ngantar kita di perkantoran, apakah harus makanan aja, apa segala macam. Ternyata mereka lebih bervariatif. Gitu, dengan mereka punya ada sepeda kargo yang depannya gede gitu. Kalau di sini kan jarang. Gitu. Mereka di situ kelihatan lebih oke gitu kan, buat ngantar barang, ngantar yang banyak lah. Kenapa kita di sini? Oh, berarti kita bisa kali ya adapt dari situ ke sini juga gitu, buat ngantar barang-barang gede dan segala macam. Sistemnya juga seperti apa, di luar juga. Ternyata ketika di Montreal itu gue sempat nanya kurir, ada kurir independen sendiri, sendiri. Serius? Dia megang beberapa corporate, tapi dia cuma sendiri. Oh, di mana asal? Montreal. Di Montreal itu sendiri? Di Montreal. Jadi dia handle semua itu sendiri. Dan caranya penjadwalan. Oh, scheduling. Jadi setiap hari, misalnya hari Senin di jam sekian, gue akan kontrak sama kantor ini, gue akan nganter ini hari Senin jam sekian sampai jam sekian. Udah. Di hari lain gue kontrak sama kantor ini, di nganterin ini dan sebagainya. Dan itu sendiri, anjir. Itu gue nggak kebayang sih, maksudnya bisa ya sendiri loh. Canggih juga ya. itu ya gue belajar juga cara kerjanya gitu kan. Bisa nggak sih diterapin di sini? Ternyata ya bisa aja sebenarnya. Bisa aja. Malah jatuhnya lebih enak kan kalau scheduling gitu kan. Lo nggak usah buru-buru, lo juga bisa scheduling segala macem. Malah mungkin sehari lo bisa scheduling berapa corporate. Dan akhirnya kita juga bisa. Dan di Montreal itu ada hal yang berbeda nggak sama Prancis dan Melbourne? Yang gue rasain kalau dari Prancis itu berbeda di antarannya. Oh, tadi kan ada urgentnya ya, Prancis. Kalau di Kanada? Ini mungkin karena gue lebih banyak ngobrol sama yang scheduling, jadi kalau yang di Prancis mungkin ada, tapi nggak banyak. Yang ini ternyata scheduling juga lebih oke. Oh, lebih karena schedule-nya. Dan after Kanada? Ke Riga itu 2018 ke Riga. Dan di Riga apa yang lo ngerasain perbedaan sama kejuaraan lain? Perbedaannya adalah di Riga itu jadi ada satu kurir company bike messenger. Dia ternyata ada kurir sepeda, tapi dia juga ternyata punya mobil. Jadi kayak mobil itu dia gunakan sebagai hub. Jadi misalnya ada barang tetap yang nggak bisa diangkut sama sepeda. Saya katakanlah per volume atau per kilonya sekian banyak yang nggak bisa dibawa sepeda, itu di pick up first mile-nya. Dia ambil, dia bawa ke hubnya mereka, ke kantornya mereka, dari situ baru dilepas pakai last mile-nya pakai sepeda. Jadi kayak nyebar. Prinsip hal yang sama kayak di Bandung ya? Iya. Gitu. Jadi dari situ lo presentasi lagi? Lo presentasi di Kanada? Presentasi terakhir tuh di Kanada, dan di Kanada kita dapet 2019 akan di Jakarta. Dan di Riga itu pilihannya mana aja? Negara mana aja? Di Riga itu pilihannya Yokohama sama Bogota, Kolombia.
Oke. Dan yang dapat itu harusnya hari ini. Harusnya tahun ini. Iya kan? Di Bogota. Harusnya lo kesana juga. Insya Allah. Jalan-jalan dulu cuy, gokil. Alhamdulillah. Oke, gue mau ngomongin soal tadi spesifik soal Jakarta, perlombaan yang terjadi di Jakarta. Itu gimana? Apakah sejujurnya maksud gue gini, lu kan membawa nama Indonesia ya, maksudnya lu membawa nama negara Indonesia, membawa nama kota Jakarta. Apakah ada pemerintah yang bantuin lu cuy? Pemerintah waktu itu sempat approach ke Kemenpora. Oke. Cuman buat kita ngasih tahu kalau kita mau ngadain acara kejuaraan kuda sepeda dunia. Oke, terus tanggapan mereka? Lebih, oh iya, bagus. Kuda sepeda apa? Nah, pikir gitu lagi. Ya, tapi itu juga ada sih. Oh, itu juga ada. Sepeda apa? Ini Pak, gini. Oh, itu bagus. Saya dukung gitu. Oh ya udah sih deh, at least kita udah dapat permit lah. Kalau kita akan ngajak banyak bule-bule ke Indonesia, ke Jakarta khususnya. Dan lu dapat itu dana? Kalau dana sebenarnya rata-rata pun di tiap negara itu lebih ke personal. Misalnya kayak kemarin di Riga gitu. Di Riga dengan panitianya siapa? Itu terserah mereka. Mereka mau ngajuin pemerintah boleh, mereka mau independen juga boleh. Yang pasti tahun sekian akan ada di situ. Oke, dan di ini pas di Jakarta? Pas di Jakarta nggak ada bantuan? Lebih ke permit aja sih sebenarnya kalau ke pemerintah. Oh. Ke Kemenpora itu. Berarti sorry itu saya kalau gue ngomong maksudnya kayak asosiasi lu itu terbentuk karena lu pengen bikin acara internasional di Jakarta, or enggak? Asosiasi kita terbentuk karena pengen tahu gitu. Selain di Jakarta ada lagi nggak sih? Oh, iya. Gitu. Jadi ketika ada asosiasi ini, gitu kan, ini Indonesia Bike Messenger Association nih, asosiasinya kurir sepeda Indonesia nih. Kira-kira siapa aja sih yang jadi kurir di Indonesia gitu? Mau dari mana aja, mau as personal, mau itu juga sebagai komunitas, ya udah kasih tahu. Dan sampai akhirnya kita kenal. Mau itu di Bandung, tadinya juga ada, Jogja, Bogor, Surabaya, ya Jawa, Sumatera itu ada, Bali ada. Kalimantan kayaknya ada deh. Kalimantan kayaknya ada. Sulawesi. Berarti lu juga join sana? Gua join as a Westbike-nya. Oh. Jadi Westbike itu kan kuda sepeda di Jakarta. Gitu. Berarti yang bisa masuk asosiasi itu hanya dari brand-brand atau dari Sebenarnya misalnya saya katanya Eca, gue bikin namanya Eca Bike Messenger, bisa. Oke. Gitu. Tapi dengan syarat ya lu berpergian kuda sepeda, lu nganterin paket A B C D segala macam. Oh, ada syaratnya itu ya.